Selamat pagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini masih mempelajari tentang pahat bubut, yaitu standar pahat bubut sisipan, dan geometris pahat bubut, di mana di pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang jenis-jenis pahat bubut. Materi pokok kita pada pagi hari ini terbagi menjadi 3 materi pokok, yaitu yang pertama kita mempelajari tentang standar pahat bubut. Ada 2, yaitu standar ISO dan standar DIN. Lalu yang berikutnya kita mempelajari tentang macam-macam pahat bubut sisipan atau insert tips. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang geometris dari pahat bubut. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang standar pada pahat bubut yang terbagi menjadi 2, yaitu pahat bubut ISO atau kepanjangan dari International Organization for Standardization atau organisasi standar internasional, yang mana standar ini sangat umum digunakan sebagai acuan di dalam teknik mesin sendiri. Bisa kita saksikan di gambar yang kiri ini bahwa pahat bubut ISO itu terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada ISO 1. Ini digunakan untuk pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya 75 derajat. Lalu yang kedua ada ISO 2, digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang dengan hasil sudut bidangnya 45 derajat. Lalu yang ketiga ada ISO 3, digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintangnya ini yang dimaksud adalah menjauh dari senter pusat dengan hasil sudut bidangnya sebesar 93 derajat. Lalu yang ISO 4 digunakan untuk pembubutan memanjang dengan pemakanan kecil. Biasanya ini digunakan untuk finishing dengan sudut bidangnya 0 derajat. Lalu ada lagi ISO 5, digunakan untuk pembubutan melintang menuju senter dengan hasil sudut bidangnya 0 derajat. ISO 6 digunakan untuk pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya 90 derajat. Lalu ada ISO 7, digunakan untuk pembubutan alur menuju senter dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. ISO 8 digunakan untuk pembesaran lubang tembus dengan hasil sudut bidangnya 75 derajat. Dan yang terakhir ada ISO 9, digunakan untuk pembesaran lubang tak tembus dengan hasil sudut bidangnya 95 derajat. Selain itu, ada pula standar lain yang juga sering kita jumpai di teknik mesin, yaitu standar DIN atau Lembaga Standarisasi Jerman, di mana untuk DIN sendiri terbagi menjadi 10 tipe, yaitu yang pertama ada tipe 4971, digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya 75 derajat. Lalu ada lagi tipe 4972, digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 45 derajat. Ada lagi yang tipe 4973, digunakan untuk proses pembesaran lubang tembus dengan hasil sudut bidangnya 75 derajat. 4974 digunakan untuk proses pembesaran lubang tak tembus dengan hasil sudut bidangnya sebesar 95 derajat. Ada lagi tipe 4975, digunakan untuk pembubutan finishing arah memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 45 derajat. Lalu 4976 digunakan dalam proses pembubutan memanjang dengan pemakanan relatif kecil dengan hasil sudut bidangnya yaitu sebesar 0 derajat. Lalu yang tipe 4977 digunakan untuk proses pembubutan melintang menuju sumbu senter dengan hasil sudut bidangnya yang sebesar 0 derajat. Lalu ada lagi 4978, digunakan untuk proses pembubutan memanjang dan melintang dengan sudut bidang samping sebesar 93 derajat. Lalu ada lagi yang tipe 4980, digunakan untuk pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 90 derajat.
Lalu yang terakhir, tipe 4981 yang digunakan untuk proses pembubutan alur menuju sumbu senter dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yaitu macam-macam pahat bubut sisipan. Macam-macam pahat bubut sisipan itu sendiri terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama diikatkan dengan cara di bracing atau dipatri dengan menggunakan logam tambah, dan yang berikutnya yaitu yang diikat dengan menggunakan cara pengikatan dengan diklem atau dibaut. Baik, yang pertama itu pahat bubut sisipan dengan pengikatan di bracing. Pembuatannya hanya pada bagian ujung yang terbuat dari pahat bubut sisipan, kemudian diikatkan dengan cara di bracing atau dipatri pada ujung badan atau bodinya. Untuk bagian bawahnya itu merupakan mata bubut yang disisipkan dan pahat bubut yang telah siap digunakan. Lalu yang B, pahat bubut sisipan pengikatan diklem atau dibaut. Pahat bubut sisipan insert tips pengikatan diklem atau dibaut, pengikatannya yaitu dengan cara pahat bubut disisipkan dengan diklem atau dibaut pada ujung pahat bubutnya itu dengan holder atau pemegang. Lalu materi berikutnya yaitu tentang geometris pahat bubut. Ada 5 nama geometris pada pahat bubut, yaitu yang pertama sudut potong samping atau side cutting edge angle, sudut potong depan front cutting edge angle, sudut tatal rake angle, sudut bebas sisi side clearance angle, sudut bebas depan front clearance angle. Nah, di dalam pahat bubut HSS sendiri terdiri atas 4 pahat bubut, yaitu pahat bubut rata, pahat bubut muka atau facing, pahat bubut ulir segitiga, dan pahat bubut ulir segi empat. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai geometris dari masing-masing pahat bubut HSS tersebut. Untuk yang pertama itu pahat bubut rata. Untuk proses pembubutan rata pada benda kerja dari bahan atau material baja yang lunak atau mild steel, pahat bubut rata memiliki sudut potong dan sudut-sudut kebebasan sebagai berikut. Sudut potong total sebesar 80 derajat. Sudut potong sisi samping sebesar 12 derajat sampai 15 derajat. Sudut bebas tatal sebesar 12 derajat sampai 20 derajat. Sudut bebas muka sebesar 8 derajat sampai 10 derajat, dan sudut bebas samping sebesar 10 derajat sampai 13 derajat. Untuk pengaplikasiannya atau bentuknya nanti bisa disaksikan di gambar yang di bawahnya itu. Lalu yang berikutnya ada pahat bubut muka. Untuk proses pembubutan muka atau facing pada benda kerja dari bahan atau material baja yang lunak atau mild steel, pahat bubut muka memiliki sudut potong dan sudut-sudut kebebasan sebagai berikut. Total dari jumlah sudut potongnya itu sebesar 55 derajat. Sudut potong sisi samping itu sebesar 12 derajat sampai 15 derajat. Sudut bebas tatal sebesar 12 sampai 20 derajat. Sudut bebas muka sebesar 8 derajat sampai 10 derajat, dan sudut bebas samping sebesar 10 derajat sampai dengan 13 derajat. Geometris pahat bubut muka atau facing dapat kita saksikan pada gambar di bawah ini. Nah, selain itu, berikut ditampilkan tabel petunjuk penggunaan sudut potong dan sudut-sudut kebebasan lainnya berdasarkan jenis bahan atau material yang akan dikerjakan. Jadi, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini bahwa beda bahan benda kerja yang akan digunakan, maka sudut bebasnya juga akan berbeda satu sama lain. Bisa kita lihat semakin ke bawah ini semakin
membesar sudutnya. Lalu lanjut ke pahat bubut ulir segitiga. Pembuatan ulir segitiga yang sering digunakan pada mesin bubut yang pada umumnya adalah jenis ulir metris atau M dan Whitworth atau W. Jenis ulir metris memiliki sudut puncak ulir sebesar 60 derajat, yaitu di gambar yang kiri bawah ini, dan ulir Whitworth sebesar 55 derajat, yang bagian kanan ini. Besarnya, sudut pahat bubut ulir harus disesuaikan dengan jenis ulir yang akan dibuat dan sudut-sudut kebebasan potongnya harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Lalu yang terakhir ada pahat bubut ulir segi empat. Seperti halnya pada pahat bubut ulir segitiga, besaran sudut-sudut kebebasan pahat bubut ulir segi empat tergantung dari kisar atau gang yang akan dibuat. Lebar pahat untuk ulir yang tidak terlalu presisi penambahannya sebesar 0,5 mm. Sedangkan untuk sudut-sudut kebebasan potongnya harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.